kalian ke Nürnberg. Jadi Nürnberg itu adalah salah satu kota juga di Jerman. Aku mau nemuin adik aku. Dia kemarin baru selesai Ausbildung. Nah, jadi dia undang aku untuk ngelunch atau makan siang di rumahnya sambil berbincang-bincang hangat. Terus ya aku akan tanya-tanya sama dia. Mungkin informasi ini juga penting untuk kalian yang baru selesai Ausbildung mau ngapain atau mau Ausbildung juga, dia jurusan perawat juga. Nah, kali ini aku ajakin kalian untuk ikut perjalanan aku ke Nürnberg. So, sekarang aku udah siap-siapin semua. So, aku tuh guys sampai bawa semua peralatan YouTube aku. So, biar semua pas. So teman-teman semua, ikutin aku dan stay tune di Intan Short. So, hai semuanya. Sekarang aku udah nyampe di rumah Valentina. Tadi itu aku dijemput dari Hauptbahnhof, dari stasiun kereta. Inilah dia. Halo Valentina. Halo, Halo semuanya. Thank you so much ya udah diundang sama si Valentina. Ya, pasti dong. Terus ini nanti kita akan berbincang-bincang sama Valentina tentang dirinya. Say hello lah. Halo teman-teman, selamat datang di rumahnya kita. Ya, kita tinggal di Dorf. Dorf itu desa, tapi ya seadanya aja deh rumahnya gitu ya. Wow, rumahnya keren banget. Ya. Rumahnya keren banget. Kalian mau lihat dikit ya? Aku kasih tahu. Ya. Nah, ini apa ini? Kamu tolong ceritain dong. Ini tuh tempat kita nonton TV sih, tempat nonton TV-nya kita. Terus kalau modelnya di Jerman kan dia ruang tamu sama tempat makan, sama itu mengambil kalau sudah masak dia. Ya. Tapi ini bagus banget. Ini juga ini emang tipe kesukaan aku ya, kayak gini, kayak meja dari kayu. Ini bagus banget. Valentina ini yang milih semuanya atau kalian berdua mobilnya sukan di mobile apa sih? Di mobile. Ya, oke. Ya kalau aku ya Gesmak ya, aku selalu bilang Tommy aku sukanya ini, tapi aku tuh orangnya males kalau suruh belanja ya. Sama aku juga. Kayak di ini. Oke. Kita sampai ke IKEA, sampai ke Hofner, sampai beberapa kali, tapi aku bilang, "Jetzt ist Schluss. Ich will nicht mehr. Willst du etwas? Ich sag immer ja." Karena aku memang nggak suka shopping ya. Iya. Terus dapur nih. Nah, ayo kita ke dapur. Dapurnya tahu nggak guys? Ini dapur sama estis atau ruang makan sama ruang tamu ini join guys. Jadi aku tuh dari dulu emang pingin rumah yang seperti ini. Kalau rumahku kan Valentina itu, ini aku sambil tunjukin ya guys. Rumahku itu ruang tamu, kemudian diskat sama dinding, baru masuklah ini ruang makan dan dapur. Kalau Valentina ini bener-bener dapur impian aku. Kamu ini emang kamu suka yang seperti ini kan, Dek? Sebenarnya aku tuh sebelum ketemu sama Tommy, aku sudah punya mimpi pengen dapur sama Wohnzimmer, semuanya susamen. Tuhan baik banget ya. Dapatnya yang begini, puji Tuhan banget kan. Puji Tuhan banget, iya. Kalau tanaman ini yang aku paling suka. Oh ya, banyak banget nih tanamannya ya, coba sebutin. Avocado, ini alpukat, dia yang tanam sendiri. Wow, ini pokat. Terus anak banana itu pisang beserta anak-anaknya. Mana ini ya? Ini pisang guys. Oh my god. Kita banyak kok pisang Kak, soalnya dulu waktu Tommy ulang tahun ke-33, aku kasih kado pisang kan, terus sampai itu jadi banyak banget sampai sana pisang, di bawah itu anak-anaknya pisang. Wow, boleh dong aku minta satu nanti. Ya gelar. Ya, thank you. Oh good, ini juga di belakang guys. Ini jeruk nipis biasa Kak, yang ini jeruk nipis biasa. Ini jeruk nipis, iya. Ini jeruk nipis biasa. Terus kalau orang Indonesia kan takut sama bunga kamboja ya. Di sini kita juga punya bunga kamboja. Itu Kamboja. Bentar ya guys. Tapi ini belum berbunga sih. Wow, iya ini. Mama aku suka banget Kamboja. Tapi kan kalau di Indonesia ngeri karena bunga kamboja. Iya, tapi orang di sini mati kita ya. suka gitu. Enggak, maksudnya kalau orang Bali gitu kan juga dia estetikanya bagus. Tapi kalau kayak aku orang Jawa gitu kan, kalau ngomong bunga kamboja itu bunga kuburan kan. Takut. Tapi sebenarnya kalau di sini tuh dia cantik kok. Dia warnanya pink. Kalau dia udah ada bunganya dia warna pink. Iya, wah, keren. Terus kami juga punya banyak tuh di atas aloe vera segala macam.
Kamu cerita dong, ini tadi kan di bawah ini apa namanya, kuhe sama apa, ruang makan, terus ruang tamu. Terus itu di atas itu ya kita nggak perlu dong ke atas ya guys, mungkin privasi. Kamarku berantakan. Bener. Kak. Jangan, Cuman jangan. kita lihat aja ya guys, ininya apa namanya, kayak kamu tunjukin dong. Ini gitu. Ke atas mungkin enggak ya guys, karena itu kan mungkin kamar ya privat. Nah, Ya ini cuman apa namanya? ini ruang depan ya. Ruang depan kita masih berantakan banget. Apa-apa langsung tahu. Bagus banget ini ya. Berapa kuadrat nih, Dek? Circa beide ya. Iya. Circa 200. 200 ya. Di atas ini kamar ya. Di atas ini dia 3 kamar tidur. 3 kamar Satu tidur. kamar tidur buat kita, satu Clyde Simao, jadi tempat pakaian. Terus apa lagi ya? Berapa miliar ini, Dek? Karena kalau teman kita juga seneng, kita guys harus juga seneng ya, karena teman kita juga happy, kita juga harus seneng guys. Oke, sekarang kita mau tanya-tanya, ini sesi tanya jawab sama si Valentina. Balik lagi ke dapur, tetap ikutin ya. Aku juga suka ini. Aku pikir tadi kacang yang pakai kulit. Nah, ternyata kacang ini. Aku sukanya juga itu. Ya sambil ngobrol. Sambil ngobrol-ngobrol ya guys. Kita guys ngobrol-ngobrol hari ini. Inilah Valentina. Tahu nggak, kita 1 tahun chatting per WhatsApp. Terus ketemu sekali kemarin itu dia jumpain aku ke Regensburg. Ya. Terus inilah kedua aku diundang dia, sangat so grateful ya, sangat dangbar juga. Ya bersyukur. gantian dong, maksudnya kan waktu itu aku ke Regensburg, jadi ya sekarang Kak Intan ayolah main gantian gitu kan. Iya benar. Gitu. Terus aku tuh bangga banget sama dia tuh, masih muda, terus pekerja keras juga. Nah ini kita mau tanya-tanya tuh sama dia ya. Aku sebenarnya masih nothing sih, belum ada apa-apanya sama Kak Intan. Enggak deh, kalau di umur kamu itu banyak ya orang kadang-kadang kan kalau di luar negeri itu kayak pasrahan ya. Kalau kamu kayaknya enggak, aku juga enggak begitu. Jadi aku tuh kayak kamu juga kadang-kadang mikir kalau kita pasrah terus kan kayaknya kita nggak bisa naik gitu kan. Nah sekarang guys, ini aku mau ngomong-ngomong nih sama dia. So teman-teman semua, sekarang aku mau tanya-tanya sama Valentina tuh. So udah berapa lama sih kamu di Jerman, Valentina? Pertanyaannya sulit dijawab sih sebenarnya, karena aku tuh nggak yang 100% selalu di Jerman, karena memang awalnya kan au pair 1 tahun nih di Jerman. Terus habis itu ke Belgia, ternyata kuatnya cuma 2 bulan. Terus habis itu balik lagi ke Jerman, cari kemungkinan lain. Terus balik ke Indonesia buat apply visa. Terus balik lagi ke Jerman. Kamu pernah apply visa di Indonesia? 2 kali. Jadi yang pertama itu au pair visa. Yang kedua itu BUFDI visa, karena waktu itu aku kan official sebenarnya aku tinggal di Belgia waktu itu, jadi aku bisa apply di Brussels. Tapi ada satu dokumen yang nggak bisa aku penuhi, jadi waktu itu dibantu sama konselor dari kedutaan Jerman di Brussels. Akhirnya aku pulang ke Indonesia untuk apply visa BUFDI gitu. Nah jadi Valentina ini kayak aku juga dulu, kita tuh datang ke Eropa atau ke Jerman itu mengikuti au pair. Nah jadi kebanyakan ini kita punya pengalaman yang sama au pair ya. Jadi kita nggak datang ke sini enggak pakai visa keluarga ya. Enggak. Kita au pair, terus seperti Valentina tadi bilang juga dia harus ke negara lain yaitu Belgia. Terus dia juga BUFDI, itu sama seperti aku juga FSJ. Setelah au pair dia BUFDI, terus aku FSJ, terus Ausbildung. Nah sama juga nih perjalanan kita. Seperti itulah. Kamu Ausbildung ya. Terus waktu kamu misalnya pertama-tama Ausbildung itu susah nggak, atau kamu mau nyerah nggak? Aku boleh jujur nggak? Boleh dong. Sorry. Oke. Ya. Oke, jadi waktu Ausbildung itu ceritain dong gimana kamu pengalamannya. Kalau aku dulu kan Ausbildung tuh emang susah, pastilah susah ya. Kamu gimana, Valentina? Boleh jujur nggak? Boleh dong. Jadi gini, waktu awal-awal di Jerman aku tuh males pakai bahasa Jerman.
walaupun aku tuh bahasa Inggrisnya juga nggak gitu-gitu bagus, tapi aku tuh orangnya males kan, jadi aku waktu au pair itu lebih kebanyakan pakai bahasa Inggris. Terus tapi setelah Bufdi sosial arbeit ya namanya ya Bufdi waktu itu, karena usiaku lumayan cukup matang, jadi aku disarankan Nggak kelihatan ya guys, masih cepet, masih imut-imut kalau ya karena memang Bufdi sama FSZ kan dia apa namanya dibagi berdasarkan umur, karena waktu itu aku sudah cukup dewasa, jadi aku disarankan untuk Bufdi. Terus sebenarnya secara pekerjaan sih aku udah tahu ya selama Bufdi, tapi kan apa namanya sekolah atau Ausbildung itu total andas, total beda gitu kan. Apapun yang kita omongin sama maksudnya kita bicara kayak gini sama di Ausbildung itu beda. Karena apa? Karena Fachbegriffe itu kayak bahasa-bahasa khusus lah gitu loh. Jadi waktu itu sebenarnya aku termasuk golongan yang beruntung, karena sekolahku dulu ya itu nggak nyaranin harus B1 segala macamnya. sama kayak gue dong, gue juga gitu. Tapi itu dulu ya Kak, Dulu ya, zaman dulu ya. zaman purba, zaman kita. Tapi kan Kalau setelah sekarang, kalau sekarang kan Bayer itu kan udah lebih streng lagi ya, harus B2 atau C1, aku kurang tahu, aku nggak tahu yang pastinya B2 berapa. aku dengar. B2 ya. Jadi zaman dulu aku belum apa namanya, walaupun sekolah nyaranin nggak perlu, tapi aku bilang gini, kalau aku pun nggak bisa bahasa Jerman, mana pula aku bisa ngerti itu ada dosen ngomong apa kan, katanya kayak gitu toh. Terus akhirnya aku apa namanya belajar sendiri. Waktu itu aku self standing, belajar sendiri. B1 akhirnya bestanden. Tapi jangan aku sebelumnya udah pernah B1 juga, tapi belum Prüfung. Tapi itu udah tahu nggak enak banget waktu zaman au pair. Terus habis itu aku kejar waktu zaman Bufdi buat B1, jadi aku belajar sendiri lagi ya. Terus akhirnya bestanden, tapi nggak cuma di situ aja teman-teman. Emang kok pikir enak banget Ausbildung gitu ya? Aku waktu itu sempet nangis. Gue juga nangis di sekolah. Bener, aku juga gitu. Jadi untuk kalian ya, ini seperti Valentina, dia belajar sendiri, terus dia juga pastilah punya problem ya. Kita juga nggak tahu problem orang tuh beda-beda, tapi dia kuat kan, dia maju terus. Nah ini kalian tontonlah langsung apa yang dia bilang nih ceritanya. Terus lanjut gimana? Ya beneran, aku waktu itu sempet nangis. Mungkin waktu itu lagi mana periode ya, maksudnya lagi cewek kan sensitif selalu tuh. kayak gitu kan, kalau kita marah-marah juga sama pasangan kita, lu lagi periode ya gitu ya. Gitu kan waktu itu kayaknya mungkin aku lagi periode, terus beneran lagi awal-awal gitu. Terus kita kan ada diskusi gitu kan, terus apa sih mereka ngomong apa, aku nggak ngerti gitu. So dramatisir banget sih gue, tapi beneran jadi kayak oh my god, aku nih kayaknya bodoh banget gitu kan, nggak ngerti orang ngomong apa, kayak orang cuma kumur-kumur doang gitu kan, aku nih bodoh banget ya. Tapi abis itu apa namanya lerarinku atau guruku datang, kenapa Valentina? Ich bin so dumm, weil ich kann nicht verstehen. Maksudnya aku sangat bodoh, aku nggak ngerti orang-orang ngomong apa. Tapi akhirnya dia jelasin dengan dibantu langsam pelan-pelan. Akhirnya aku ngerti mereka mau diskusi apa gitu. Terus apalagi ya kadang-kadang lucu juga kalau inget-inget ya. Tapi teman-teman beneran, kalau kalian mau Ausbildung benerin dulu bahasanya. Tahu nggak? Aku udah di sini lama maksudnya ya oke. Maksudnya aku dari Ausbildung, sebelum Ausbildung aku pun sudah di Jerman. Itu dari au pair sampai Bufdi sampai Ausbildung ini pun B1 itu tuh minimal banget. Karena apa? Kalau kamu sama temanmu ngomong, kalau ataupun sama teman orang di straße, orang di jalan ngomong, itu beda sama apa yang kamu omongin di Ausbildung, karena ada Fachsprache, itu total andas. Tapi itu juga sih teman-teman, tapi kalau ada kemauan pasti ada jalan. Buktinya walaupun B1 zaman jadul itu yang Schwierigkeit, maksudnya kepayahan, tapi akhirnya aku juga bisa selesai kok. Kalau teman-teman maksudnya punya keinginan, pasti ada jalan juga. Pasti. Dan kalian tahu, ini dia udah selesai Ausbildung, dan dia mau lanjut kuliah guys.
cerita Ya. dong. Kenapa kamu memutuskan lanjut kuliah, udah Ausbildung, udah kerja, udah banyak duit, udah punya rumah, punya pacar yang baik, mau menikah, terus udah kemana-mana juga jalan-jalannya. Terus ini dia mau Bildung, maksudnya mau lanjut kuliah. Nah ini kita dengerin, ini juga sangat penting loh untuk kita-kita guys. Aso, kenapa gitu Dek? Kenapa gitu Valen? Teman-teman, jadi tuh kalau mungkin kalau teman-teman ini bukan dari keluarga yang mampu kayak aku juga orang kere, maksudnya Gue orang juga, desa gitu sama, ya. sama. Orang aku bilang gini, orang tuh udah nyekolahnya sampai S1 di Indonesia itu udah puji Tuhan banget. Lu S1 ya dari Indonesia? Ya. Jurusan ekonomi ya kemarin cerita? Aku pendidikan ekonomi. Wow keren, emang orang-orang pendidikan ini nggak semua sih ya, tapi kita emang harus semangat ya kan. Nah, terus lanjut. Ya, jadi itu sebenarnya aku bilang gini, kalau orang tua udah nyekolahin sampai S1 itu udah puji Tuhan banget. Kalaupun aku nanya, boleh aku nggak master di Indonesia, itu kayaknya orang tua aku nggak bakal ngasih. Bukan nggak ngasih karena nggak mau, karena nggak punya duit guys, Ya. nggak punya duit gitu. Bener, guys. Aku pun ke Jerman juga sendiri, beneran nggak dibantu orang, ya dibantu orang tua of jeden Fall, tapi bukan berarti yang ekonomi yang dibantu, nggak cuma dari awal aja aku win-win solution dari mamaku atau dari orang tuaku bilang aku pengen ke Jerman. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin belum bisa meyakinkan orang tuanya untuk datang ke Jerman, bilanglah gini, kamu kan udah erwachsen, udah gede ya. Aku selalu bilang sama orang tuaku, waktu itu aku diizinin karena bilang kayak gini, aku sudah waktu itu 24 tahun ya, 24 mau 25 tahun, aku selalu ngikutin apa yang kamu mau atau mengikuti yang orang tua mau, tapi biarkanlah sekali ini aja, aku bilang sama orang tuaku, ikuti yang apa yang aku mau. Apa yang aku mau ke Jerman, aku kan masih muda, aku pengen mengumpulkan Pengalaman. mengumpulkan pengalaman, aku bilang gitu sama orang tuaku. Kalaupun aku nggak berhasil, oke, aku pulang, aku nurut apapun yang orang tuaku mau. Waktu itu aku bilang gitu sama orang tuaku. Wow, dan ini juga ada pertanyaan ya dari follower aku kemarin, gimana tuh Kak Intan kalau pengen ke Jerman tapi nggak dikasih orang tua? Ini udah ada jawabannya. Ya, aku bilang kayak gitu. Ini tuh buat jawaban yang tanya-tanya kemarin sama aku. Yakinin Jadi, orang tua, maksudnya yakinin orang kalau tua. kamu bisa meyakinkan diri sendiri, maksudnya kamu harus tanggung jawab nih. Apa yang orang tua kamu kasih, udah orang tua izinin, kamu harus tanggung jawab. Maksudnya jangan menye-menye. Apa menye-menye itu ya bahasa Indonesianya ya? Lu dari mana sih, dari Indonesia? Kalau gue kan orang Medan, kalau dia kayak dialeknya tuh kayak Jawa ya. Iya, emang saya orang Jawa. Orang Jawa. Saya orang Dia Jawa. Jawa lahir di Lampung, saya orang Jawa lahir di Lampung. Ah. Waktu itu saya kuliah di Jawa, makanya bahasa Jawa aku tuh masih medok banget ya. Sampai orang Iya. teman-temanku bilang, Daripada aku kayak baru turun dari gunung. Kalau ngomong tuh kayak teriak-teriak gitu ya, padahal nggak itu sih maksud aku gitu. Cuman ya ini aku juga baru tahu nih. ya ternyata. jadi ya kamu tuh harus percaya diri sama bisa yakinin orang tua. Gimana orang tua percaya sama kamu kalau kamu sendiri nggak bisa nggak bisa. Kalau sebenarnya ngasih orang tuamu ngasih kepercayaan, kamu harus jaga gitu loh. Jadi kalau kamu ngomong aku mau selesaiin ini, ya kamu harus selesaiin. Kalau orang tuamu percaya ya jadi selanjutnya dia jalannya lebih mudah. Ya orang tuaku waktu itu single parent ya, jadi agak susah melepas anak cewek satu-satunya. Jadi aku bilang sama orang tuaku, bitte lass mich gehen. Aku toh selalu mengikuti apa yang kamu mau, tapi aku kan sudah dewasa, biarkanlah sekali ini saja aku melakukan apa yang aku mau, tapi dengan syarat kalian harus tanggung jawab. Dengar tuh Jadi ya guys. jadi jangan cepat ngeluh teman-teman, jangan cepat ngeluh. Kalau kau maksudnya gini, sebelum kamu datang ke Jerman, kamu harus tahu kemampuan kamu dulu. Jangan nanti tiba-tiba datang ke Jerman baru dapat keluarga family yang sedikit beda bentrok karena mungkin perbedaan budaya, sudah nangis-nangis minta pulang. Iya benar. Aduh, Aku sayang juga punya kali. pengalaman juga tuh kemarin. sayang. Maksudnya kamu dari awal kayak aku nih. Aku bukan mau yang sok atau pamer, tapi aku mau share. Waktu itu aku au pair sama keluarga di Munster. Aku dulu di Munster. Dia anaknya behindert. Dia nggak bisa apa-apa. Di Rostul
dia di apa ya, Rasul tuh bahasa Indonesia apa sih? Kursi roda, Di guys. kursi roda, Behind nggak itu bisa cacat ngomong. ya guys. Behind itu catat, jadi anaknya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa ya, apa ya, kadang-kadang cuman komunikasi itu pakai hati gitu loh. Dan sebelum aku datang, karena aku tahu Behind itu spesial, jadi aku sebelumnya mempersiapkan diriku biar aku nggak kaget. Itu aku sempet apa namanya, volunteer atau belajar lah ya, sekitar 2 minggu di Pamulang di sekolah luar biasa gitu loh. Jadi biar nggak kaget. Jadi sebelum datang ke Jerman kamu harus tahu persiapan. Jangan cuma hello aku mau ke Jerman gitu loh. Enggak. Guys, di Jerman itu nggak semudah yang lo pikir hidup. Beneran loh. Aku waktu zaman susah pernah ngumpulin botol plastik buat hidup loh. Zaman susah dulu. Iya, tapi ini kayaknya keren banget ya. Tadi Valen bilang tuh mamanya tuh single parents, tapi nyekolahin anak-anaknya itu sampai jenjang sarjana gitu kan. Ini aku hebat banget. Terus Valen, itu kamu udah memutuskan sekarang aku mau kuliah, dan kenapa? Oke, aku boleh jujur nggak guys? Boleh dong. Jadi jujur aja, maksudnya aku kan udah dari kenal Pflege kan nggak cuma Ausbildung, sebelumnya aku udah FSJ. Dan sebelum FSJ juga waktu zaman au pair, karena aku mau tahu nih sebenarnya di Altenheim itu kayak apa sih gitu. Aku sempat kok praktikum 1 bulan di salah satu Altenheim di kota Münster. Ya cuman datang nggak dibayar, cuman aku pengen tahu aja. 1 bulan itu 4 jam per hari. Lama juga ya, sebulan, biasa seminggu ya praktikum. Aku memang sengaja, aku pengen tahu, beneran pengen tahu. Jadi aku memang orangnya neugierig sih. Jadi sebelum kamu kecemplung, apa ya kecemplung ya? Apa bahasa Indonesia? Sebelum kamu terjun gitu. Terjun mana kecemplung? Sebelum kamu terjun, kamu harus tahu dulu apa yang kamu mau gitu loh. Jadi kalau sebelum kamu beneran terjun, kamu cari tahu dulu apa kamu beneran suka atau enggak gitu loh. Nanti kalau udah sampai kecemplung lagi Terjun, kalau sudah terjun nggak suka, itu udah sayang waktu gitu loh. Jadi waktu itu aku das ist nicht schlecht di Altenheim dan Intereste. Aku pikir itu juga menarik dan nggak jelek sih, aku pikir gitu. Oh ya teman, kalian memutuskan untuk terjun atau menggeluti sebuah pekerjaan selama maksudnya sampai rente, kamu harus tahu dulu apa kamu kuat. Biar Dilan aja deh yang nanggung. Aku juga nggak kuat, maksudnya gini, karena perawat itu juga berat guys. Nggak, kalau puji Tuhan aku sudah fachkraft ya, jadi aku lebih ke kayak behandlung VG, nggak banyak apa namanya, nyuci popoknya orang, maksudnya sorry ya. Segera ada lagi makan, maksudnya gini, VG itu juga nggak mudah teman-teman, karena mungkin kalau yang dari Indonesia itu jijian itu ya, apa sih bahasa Indonesia jijik itu ya, jijik ya, nggak tahan inilah, nggak bisa lihat inilah. Genau. Karena kalau kamu di Pflege, kamu masih belajar, itu kamu bersihin tuh pupunya orang. Pupu itu apa ya? Bokong. Kalau orang lagi pup gitu loh, kentut. Nah, itu kentut. Kalau orang lagi stulgang itu loh, kita kan yang bersihin juga. Kalau orang itu kan kalau kita sendiri pup, insuligung, sorry ya, itu oke, tapi kalau orang lain yang nggak kamu kenal kan pasti jijik kan. Jadi Pflege itu juga nggak gampang. Terus satu lagi nih yang gak gampang dari Pflege itu, kerjanya harus shift-shiftan, kadang-kadang masuk pagi, kadang-kadang masuk siang, kadang-kadang dinas malam gitu. Aku kemarin bulan ini aku ada di dinas malam juga. Terus kenapa aku memutuskan untuk sekolah lagi, pengen sekolah lagi ya, doakan saja tahun depan aku beneran sekolah ya. Karena apa teman-teman, kalau aku lihat dari kolegaku atau teman kerjaku, dia udah ada problem sama ruken itu tulang belakang ya, tulang belakang sama kakinya, tangannya. Sebenarnya jadi itu berarti suatu saat kalau aku menekuni pekerjaan itu di usia sampai kolegaku atau teman kerjaku itu, aku juga bakalan dapet penyakit yang seperti itu, dan aku nggak mau. Jadi aku bilang sama masku, bilang sama tunanganku, aku pengen sekolah lagi. Karena apa? Aku nggak mau yang
hidup itu harus dinikmati teman-teman, betul. Benar, betul. Jadi aku pengen menikmati hidup aja. Jadi nggak cuman arbeit, nggak cuman kerja. Jadi menikmati hidup. Menikmati hidup, terus belajar terus ya hal Betul. baru, dan semoga lancar tahun depan ya sekolah, dan terserah ya mau umur berapa kan, kata orang kan lo kayak kurang bersyukur udah ada ini kok sekolah lagi sih, kadang-kadang kan gitu ada juga ya Mak, dari orang-orang yang nggak Iya sih. ngerti gitu. Cuman kalau gue sih, kalau aku cuek aja sih. Kamu juga gitu nggak atau Aku ada gimana? rahasia tahu, aku ada rahasia. Merasa mulu tadi mau nanya ini Tahu maksudnya nggak oke. sih kalau kamu belajar terus, kamu tuh apa namanya, bleib jung. Mhm. Bleib jung. Jadi Kan kita banyak lihat nggak nampak ini 30 guys, nggak jadi nampak. bleib jung. Jadi banyak orang di Jerman. Aku udah barusan potong rambut sih, makanya muka aku sekarang agak membengkak ya. Enggak, tapi bagus kok. Aku tuh pingin juga ini pangkas rambut. Soalnya sampo mahal. Jadi kan mau ini kan mau menghemat. Tapi pingin sih, cuman ya kemarin tuh aku udah pangkas, tapi ini mau pangkas lagi. Kalau Masa? misalnya aku punya waktu aku pangkas. Tapi mahal di sini pangkas ya guys. Kalian kan tahu kan. Cuman ya nggak kenapa enggak ya kan, kita kerja ya kan. Gitu. Itu enaknya kerja ya. ya, jadi tuh kalau jadi cewek itu ya harus self standing. Self standing itu kamu harus Mandiri. bertanggung jawab dan mandiri. Karena apa? Punya duit Egal, sendiri. egal mungkin kamu sekarang punya pacar ataupun siapapun suamimu apa, tapi ketika kamu punya pekerjaan, jadi kalau ada apa-apa amit-amit jangan baik, apa ya bahasa Indonesianya, nggak tahu lah itu bahasa apa namanya, setidaknya kamu bisa berdiri sendiri gitu loh. Bener-bener. Share good. Sangat bagus ya. Wah, interview kalian itu menyenangkan banget. Aku Nah, banyak ini ngomong ya. keren dong. Ini kan kemarin ini aku udah interview satu orang, dia lagi kuliah juga Ausbildung perawat. Terus ini yang kedua. Ini kedua baik banget, mereka tuh bisa ngasih pengalaman. Kan kadang-kadang itu ada yang nggak mau diinterview, terus ada yang mau juga. Terus aku juga ngeliat-liat orangnya. Kalau misalnya bagus, bermanfaat di YouTube channel aku, kenapa enggak? Kayak Valentina. Thank you banget ya Valentina, kamu udah mau sharing ke kita. Ya. Terus di YouTube aku ini emang manfaat buat teman-teman yang mendengar, apalagi kita ini sama-sama datang ke Jerman itu dengan nasib yang sama, nasib ya itu, atau program yang sama, au Program yang pair. sama kali ya. Tapi kita nggak berhenti, kita nggak nyerah, dan puji Tuhan ya Valentina juga, aku lihat juga tuh keren banget. Jadi tuh Keren. kalau kalian mungkin dari orang tua yang nggak mampu, kita dari dasar dulu deh. Mungkin kita pengennya kuliah kayak aku. Emang awalnya aku juga pengen kuliah tapi nggak punya duit bos. Tapi Jadi- kan udah sarjana juga dari Indonesia. Iya, tapi tetap kalau kamu udah di Jerman itu pendidikan good or share good. Ya. Jadi bagus atau bagus banget, itu mantanku yang ngomong. Jadi So, hai semuanya. Sekarang kita mau masak makan siang. Kalian tahu nggak? Ini Indonesia banget. Ada kangkung. ya menunya seadanya ya. Menu teman-teman. seadanya ya. Kita mau masak apa ini, Bu? Kita mau masak apa nih? Kangkung ya. Tumis Masak kangkung Tumis sama kangkung ikan balado. sama ikan balado. So, ayo kita ikutin ya, atau kalian ikutin ya masak-masak kami. Nah, itu kita pakai yang begini supaya bersih. Ya. Ya, so excited. Oke, guys. Iya, sambelnya aku butuh yang banyak bawang merah tuh. Kamu mau pakai bawang merah dikit nggak sih? Ada cuman bawang putih doang. Boleh, Kalau boleh. apa namanya? Tomatnya Apa ini namanya tadi, Dek? Nasi sama kangkung sayur tumis sama ikan? ikan balado, tapi bukan balado banget lah, nggak. Benar. Nah, ini dia. Balado yang setengah-setengah. Ini dia, guys.